Sewing Mate! Video ini adalah tutorial komprehensif untuk cara penggunaan Brother GS 3700. Kalau teman jahit di rumah punya tipe mesin jahit Brother lainnya seperti AS2730S, GS 2500, dan GS 2700, teman jahit juga bisa menggunakan panduan ini ya. And as per usual, if you need instructions in English, subtitles are just a click away. Perlengkapan yang didapatkan dalam Brother GS 3700 adalah sepatu lubang kancing 1 langkah, sepatu pasang kancing, sepatu jahit resleting, sepatu roll zoom, 1 bungkus jarum cadangan, 1 buah jarum kembar, bobin plastik, plat penutup gigi, tiang benang ekstra, obeng mesin, dan sepatu standar yang sudah menempel di mesin. Lalu, terdapat lembar panduan, DVD panduan, craft book, pedal injakan dengan adaptor, kartu garansi resmi dari Brother Indonesia, dan sarung penutup mesin. Untuk menyalakan mesin, hubungkan mesin ke stop kontak. Pastikan colokan listrik sudah dimasukkan dengan pas dan tidak longgar. Untuk mengisi benang bawah, buka plat penutup skoci dan keluarkan bobin kosong yang terdapat di dalamnya. Letakkan kon benang pada tiang benang. Arahkan benang sesuai jalur. Masukkan benang ke bobin dari lubang kecil yang terdapat pada bobin dari bawah ke atas. Sisakan sekitar 5 cm benang. Letakkan bobin pada tiang penggulung bobin. Dorong tiang ke kanan, dan genggam sisa benang agar saat proses penggulungan dilakukan, benang tidak kusut atau longgar. Tekan pedal injakan untuk memulai proses penggulungan benang. Jika sudah terbentuk beberapa lilitan benang, berhenti, gunting sisa benang, dan lanjutkan prosesnya. Saat bobin sudah terisi penuh, pemutar bobin akan berhenti dengan sendirinya. Jangan lupa untuk mengembalikan penggulung benang ke posisi awal, yaitu ke sebelah kiri. Kemudian, potong benang. Sebelum memasukkan bobin ke dalam skoci, pastikan benang dimasukkan berlawanan arah jarum jam, seperti ini. Arahkan benang ke dalam cekukan. Arahkan ke bagian pisau skoci. Pasang kembali penutup skoci. Pasang benang mengikuti jalur yang telah digambarkan pada mesin. Jika dalam tahap ini pelatuk benang tidak muncul, teman jahit bisa putar roda tangan berlawanan arah jarum jam. Putar sampai pelatuk benang muncul. Brother GS 3700 sudah dilengkapi dengan sistem fast, yaitu pemasangan benang otomatis yang sangat praktis. Berbeda dengan mesin lainnya, alat pemasang benang otomatis ini tidak perlu ditahan saat digunakan. Tekan tuas yang berwarna putih ke bawah. Pandu benang mengitari kaitan di tuas, lalu ke depan jarum mengitari kaitan di sebelah kanan dari bawah ke atas. Lepaskan tuas secara perlahan dan benang akan otomatis masuk ke dalam lubang jarum.
Untuk memancing benang bawah, naikkan tuas pengangkat sepatu. Kemudian, pegang benang atas sambil memutar roda tangan. Putar beberapa kali sampai benang bawah terkait dengan benang atas. Jika kaitan sudah muncul, ambil dengan bantuan pinset dan tarik kedua benang ke belakang dan letakkan di bawah sepatu seperti ini. Ambil bahan yang ingin dijahit, angkat tuas pengangkat sepatu. Letakkan bahan dan turunkan sepatu. Putar roda tangan beberapa kali sampai menghasilkan beberapa stik jahitan. Proses ini bertujuan untuk memastikan tidak ada kendala dalam pemasangan benang. Untuk mulai menjahit, injak pedal secara perlahan. Jika sudah berhasil membuat sebuah jahitan, artinya pemasangan benang atas dan bawah sudah dilakukan dengan benar. Gunakan kedua tangan sebagai pemandu jalannya kain saat menjahit, agar jahitan tetap lurus. Jika sudah mendekati akhir jahitan, kunci jahitan dengan tombol jahit mundur agar jahitan jadi awet dan kuat. Saat selesai, angkat pengangkat sepatu dan gunting sisa benang. Ini adalah tombol pengatur tekanan benang. Tekanan benang perlu disesuaikan dengan jenis bahan yang sedang digunakan. Mesin ini memiliki 37 pola jahitan yang sudah termasuk pola jahitan untuk semi-obras, jahitan untuk bahan tebal atau triple stitch, jahitan dekoratif, dan jahitan untuk vermak. Saat memilih pola, pastikan posisi jarum berada di atas dan tidak sedang menusuk bahan yang sedang dijahit. Pola yang dipilih pada selektor juga harus pas pada indikatornya. Untuk mengakses pola jahitan yang terdapat pada bagian bawah dari barisan pola, teman jahit perlu memutar selektor panjang jahitan sampai ke ujung, yaitu sampai terdapat tanda SS. Dengan pengaturan lebar dan panjang jahitan, teman jahit bisa melakukan variasi pada pola yang sudah tersedia. Berikut kami contohkan. Berikut adalah hasil jahitan dari semua pola yang tersedia pada mesin Brother GS 3700. Sisi yang berbentuk datar ini adalah sisi belakang jarum, sedangkan sisi yang berbentuk bulat adalah sisi bagian depan jarum. Lepas benang yang sudah terkait di lubang jarum. Lalu, kendorkan skrup klem jarum dan cabut jarum. Dengan jarum baru, pastikan ujung kepala jarum dimasukkan ke atas setinggi-tingginya. Kencangkan skrup. Jarum baru sudah siap untuk digunakan. Teman jahit juga bisa menggunakan alat ini untuk mempermudah proses pemasangan jarum baru. Tekan tuas rumah sepatu seperti ini untuk melepaskan sepatu. Untuk memasang sepatu, teman jahit hanya perlu menurunkan tuas rumah sepatu. Untuk sepatu-sepatu tertentu yang sudah dilengkapi dengan gagang rumah sepatu seperti sepatu kerut, rumah sepatu harus dilepas. Angkat tuas sepatu dan gunakan obeng untuk melepas rumah sepatu. Putar baut ke arah kiri seperti ini. Turunkan tuas pengangkat sepatu untuk mempermudah pemasangan baut.
Setelah sepatu terpasang dengan baik, kencangkan kembali bautnya. Mesin Brother GS 3700 dilengkapi dengan fitur lubang kancing otomatis. Mesin akan menjahit lubang kancing dengan menyesuaikan ukuran kancing yang digunakan secara otomatis. Sebelum dimulai, pastikan bagian runcing menghadap ke depan. Buka plat kancing dan masukkan kancing. Pasang sepatu. Turunkan tuas lubang kancing ini dan dorong dengan perlahan. Putar selektor pola ke mode lubang kancing. Untuk membuat hasil lubang kancing yang profesional, atur panjang jahitan ke mode F. Dan lebar jahitan ke indikator angka 5. Selipkan benang tebal ke bagian ini pada sepatu lubang kancing. Mulailah menjahit. Berhenti saat proses menjahit lubang kancing sudah selesai. Potong benang yang tersisa. Dan inilah hasilnya. Lubangi dengan bantuan pendedel. Pasang darning plate di atas plat piringan mesin pada bagian giginya. Pastikan letak penutup gigi sudah pas dengan dua lubang yang terdapat pada piringan. Pasang sepatu, kemudian turunkan tuas pengangkat sepatu. Teman jahit dapat menjahit berbagai macam tipe kancing, dari yang berlubang 2, lubang 4, kancing ukuran besar maupun kecil. Pola jahitan yang digunakan adalah pola zigzag nomor 3. Atur lebar jahitan ke angka 3 dan panjang jahitan ke angka 0. Letakkan bahan dan posisikan kancing di tengah sepatu. Kemudian turunkan pengangkat sepatu. Putar roda tangan untuk melihat apakah jarum tertusuk pas pada lubang yang terdapat pada kancing. Jika jarum sudah menusuk pas pada lubang, injak pedal. Ganti sepatu standar dengan sepatu resleting. Pasang sepatu resleting. Jahit dengan pola jahit lurus.
Untuk menjahit sisi resleting sebelahnya, putar balik bahan. Jangan lupa untuk mengunci jahitan di awal dan di akhir. Ganti sepatu standar dengan sepatu Rollzoom. Sama seperti sebelumnya, teman jahit bisa pelajari cara menjahit jahitan semu dengan menggunakan sepatu Rollzoom pada video tutorial kami. Matikan mesin dan cabut mesin dari semua sumber listrik sebelum melakukan perawatan. Untuk penjelasan yang detail mengenai cara merawat mesin portable, teman jahit bisa cek video kami di sini. Selamat, kamu sudah berhasil menjahit dengan mesin jahit Brothermu. Kalau teman jahit masih ada yang mau ditanya ini, teman jahit bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Dengan senang hati kita akan bantu jawab pertanyaannya teman jahit. Dan semua produk yang kita gunakan di video ini sudah tercantum linknya di description box di bawah. Jadi teman jahit kalau tertarik bisa langsung check out di e-commerce kesayangannya kalian. Semangat terus ya menjahitnya teman jahit. Toko 3, buat jahit jadi mudah. Ciao. Toko 3, buat jahit jadi mudah.